Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Live Talk with Oki akan membahas berbagai macam topik yang ada dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kalau kita mau menulis buku, minggu depan kita juga akan belajar tentang kalau kita mau resign gimana ya? Judul bukunya adalah Resign itu Hebat. Berani resign itu hebat. Nah, minggu depan kita akan berbicara tentang itu. Tapi hari ini tidak kalah menariknya di Bapak Ibu. Kita akan berbicara mengenai kesehatan. Ya, dari seorang yang sungguh luar biasa, pengetahuan sangat banyak Bapak Ibu. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Halim Chiang. Ya, selamat malam Pak Halim. Selamat malam Bu Oki, selamat malam semua sahabat pembelajar. Apa kabarnya? Ya syukurlah baik, ya semoga Syukur semua dalam baik keadaan baik ya. juga. Ya, Iya, sebelum kita mulai, saya ingin tahu nih cara mengeja nama Bapak yang betul gimana Pak? Halim? iya pakai mungkin C ya, Halim Halim Ciang gitu ya, Halim pakai C. Chiang ya. Ya, Oke, baik. Pak, sebelum kita mulai dengan materinya ya, kita ngobrol-ngobrol ya, dulu nih dengan Bapak. ya. Bapak sehari-hari apa sih kegiatannya Pak? Oh ya kegiatannya mengajar. Jadi saya seorang personal trainer juga, tapi saya Hmm? juga mengajar, membuat modul-modul baru untuk Rain Situ. Kemudian mengurus pelatihan-pelatihan Rain Situ untuk sertifikasi para personal trainer gitu. Ya lebih ke promote hidup sehat lah. Ya, Oke, personal trainer lebih ke arah yang fitness ya Pak ya, berarti ya Pak ya ya, yang ada di. betul. Oke. Nah, kalau begitu setiap harinya apakah Bapak pasti mengajar fitness, ada kelasnya gitu, ataukah hanya hari-hari tertentu? Dan Bapak lebih banyak mana di personal training-nya atau di Rai Institute-nya? Dua-duanya, Bu. Jadi dua-duanya memang Dua-duanya. membagi waktu di sana karena sekarang sudah kami kebetulan di Rain Institute di tahun 2022 nanti akan launching satu paket modul pendidikan yang baru, edukasi yang baru. Jadi sekarang sedang dipersiapkan materinya, rekamannya, jadi perlu dibuat lagi. Karena kebetulan materi yang lama sudah lebih kurang 10 tahun, jadi itu memang sudah perlu update. Iya, iya, Baik. Dan Rai Institute ini Bapak berpartner dengan Pak Adera ya? iya, betul. Oke. Iya, Nah, kalau, materi malam ini kan pokoknya berhubungan sama langsing-langsing nih, Pak. Banyak orang, mau datang dan dengar, ini karena masalah langsing. Kita oh, berpikir bahwa langsing itu biasanya sehat. Nah, kalau dalam hal perkataan itu, Pak, langsing itu sehat, itu benar nggak, Pak? kalau dengan cara yang tepat, ya karena langsing itu kan sebenarnya ada di slide nanti bahwa kita memiliki kan beberapa kontributor berat badan ya. Kalau berat badan kita itu uh, ada kontributornya seperti tulang, lemak, air, organ dan otot ya. Jadi kesemuanya itu kalau misalnya kita bilang langsing definisinya bagi setiap orang mungkin berbeda. Ada yang misalnya mengatakan saya cuman underweight gitu. Saya kalau selama ini kalau di timbangan misalnya dari patokan tubuh ideal saya masih jauh di bawah. Jadi merasa dirinya sudah langsing. Tapi ada juga yang memang mungkin langsing, tapi dia bisa overweight, tapi langsing. Loh kok bisa? Nah ini yang mungkin kita akan coba explore juga. Jadi supaya mungkin ada satu definisi langsing yang lebih tepat untuk kita semua. Oke. Nah, kalau begitu, kalau Hmm, berkaitan dengan berat badan ya, yang sampai kelebihan berat badan. Kalau ya, langsing itu sehat, Bapak bilang tadi kita mau lihat lagi nih, lebih rincinya lagi ya. Tetapi ya, kalau kelebihan berat badan, hmm. apakah ada yang kelebihan berat badan dan sehat? Ya ada juga yang Ada juga ya? tetapi dengan konsep eh, parameternya sebenarnya ada satu yang namanya kadar lemak. Jadi kalau misalnya selama kadar lemak kita kita bisa jaga atau pertahankan di kondisi yang relatif rendah,
Maka sebenarnya kita secara umum cukup sehat. Saya memiliki misalnya seorang sahabat, Dr. Barum Syahjaruddin. Beliau itu baru mengenal fitness umur 55 waktu pensiun dari kedokterannya. Hmm. Eh, dan kemudian setelah menjalankan fitness, dan dulu ini malah asam urat, overweight ya, tapi setelah menjalankan fitness, beliau ini malah hidupnya lebih sehat, asam uratnya hilang, selesai, bahkan sekarang di usia hampir 70 tahun masih berlari setiap harinya 10 kilometer. Jadi bayangkan setiap minggu beliau bisa berlari sampai 70 kilo gitu. Wow. Ya di usia sudah hampir 70 tahun. Padahal Kondisi dimulainya tidak mudah ya, Pak. lima puluh betul. lima tahun orang berpikir kadang-kadang, "Wah, sudah segini nih, gimana kalau mulai?" Tapi mungkin harus Ya. bertahap ya, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, bertahap. Jadi beliau juga kalau dalam hari-hari ini mungkin konsepnya agak overweight dengan tinggi 170 cm, beratnya di 72, 73. Tetapi berat badannya, tapi beliau punya six pack. Jadi kadar lemaknya rendah. Nah, Mhm. dalam kondisi seperti itu beliau sangat sehat. Nah, yang tidak sehat itu adalah apabila overweight-nya itu didominasi oleh weight berat badannya dari lemak gitu. Makanya kadang justru ironisnya orang-orang yang justru yang berlebih berat badan di lemak itulah yang suka mengatakan nggak apa-apa gemuk yang penting sehat kan gitu. Tapi justru Iya, iya. ironisnya datang dari mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, mengecek ya, Pak, ya, kadar Hmm. lemak kita gitu ya, Pak, ya, itu, Ya. apa istilahnya, Pak? Iya, ada pengecekannya sekarang sudah jauh lebih modern ya. Dulu kan agak invasif karena perlu melakukan pencubitan di area atas dada, di Mhm, punggung, di lengan, dan di pinggang. Tapi mhm. sekarang pencubitan itu sudah tidak perlu dan hanya menggunakan sensor. Jadi sensor yang seperti ada di mesin treadmill gitu yang untuk mengukur detak jantung, itu teknologi sensor yang serupa digunakan untuk mengukur kadar lemak di dalam tubuh kita. Gitu. Mmm. Jadi kalau untuk idealnya pria misalnya baiknya di bawah 15% dari total berat badan kadar lemaknya. Kalau wanita di bawah 25% atau di bawah 30 lah kalau bisa. Jangan jangan lebih dari 30. Oh, jadi kalau wanita kadar lemak lebih, tinggi ya, Sedikit diperbolehkan jadi ya lebih gitu. standarnya lebih tinggi boleh Ya, dibandingkan, betul. laki-laki. I Ya. see. Oke, Pak, kalau gitu kita Hmm. siap nih mendengar pemaparan Bapak, silahkan. Ya, baik Bu Oki. Terima kasih untuk platform sharingnya. Ya, saya izin kepada sahabat pembelajar untuk sedikit share screen seperti yang biasa saya lakukan di acara saya juga. Ya, menjadi sehat dan langsing. Pada dasarnya sebenarnya sehat itu sudah kita miliki ya. Tapi kalau misalnya mengajak untuk berpola hidup sehat, makanya susahnya minta ampun. Mengapa? Karena sehat sudah dimiliki gitu. Apalagi dengan adanya anggapan nanti aja kan saya masih sehat ya. Ibaratnya kalau kesehatan dan keuangan adalah hal yang sama, maka ibarat mengatakan kalau di dalam keuangan, nanti tunggu bangkrut saya baru mau kerja. Gitu. Ya padahal tapi di dalam kesehatan, konsep kesehatan itulah yang terjadi. Di saat kita berbicara keuangan seperti itu, kita tertawa bahwa mana ada orang udah kaya nggak mau kerja, udah dikasih kekayaan nih modal awal, ya modal awal kekayaan, terus ternyata pas dibilang ayo kerja biar tambah kaya, oh nggak usah deh, kekayaan saya habisin dulu, nanti kalau udah bangkrut udah miskin saya baru mau kerja gitu. Itu kita semua tertawa terhadap konsep itu atau pemahaman atau cara pandang seperti itu. Tetapi itulah ironisnya yang terjadi dalam kesehatan. Kenapa? Kita masih punya kesehatan, makanya waktu diajak untuk menambah kesehatan pada nggak mau gitu. Ntar paling bilangnya apa, nanti kalau udah sakit kan ada obat ini, obat itu, medikasi ini, terapi itu untuk membantu saya. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya, bagaimana ya? Jadi selagi masih punya kesehatan, ayo kita jaga ya. Tanggung jawab ada di tangan sendiri, bukan salah orang lain kalau kesehatan kita yang rendah. Ya, kita coba lihat satu persatu. Saya biasa memiliki banyak slide yang sifatnya saintifik, tapi hari ini saya coba berbagi dari segi yang mungkin sedikit daily life ya.
Uh, Terkadang kalau kita mengajak orang untuk berolahraga, dia sudah mengatakan, oh saya udah olahraga tapi saya nggak bisa atau apa gitu. Bahkan ini yang saya mulai dengan kata gagal gitu ya. The only way to fail is to quit. Dalam arti apa? Ya justru kita ini biasanya sudah merasa gagal sebelum memulai gitu. Bahkan ibaratnya menyerah sebelum memulai gitu ya. Contoh, eh, yang pertama nih, nah ini dulu deh, memulai tapi tidak meneruskan, itu juga gagal, gitu ya. Gagal yang pertama yang saya bahas ini dulu. Ada 3 kekeliruan. Pandangan atau self-limiting belief, ya. Kekeliruan dalam pandangan. Belum sakit, berarti masih sehat. Nanti saja, masih banyak yang lebih penting yang harus didahulukan. Ah, itu kan hanya untuk anak muda yang masih sehat, yang masih lentur, yang masih kuat. Saya udah tua, badan udah sakit-sakitan, mana bisa gitu ya, self limiting beliefs ya, males melakukan sambil melakukan tapi nggak ngerti, salah melakukan malah capek tapi nggak dapat hasil. Mana ada orang yang tahan menderita begitu untuk waktu yang lama. Pegelnya itu loh, kan sering banget nih abis olahraga, abis latihan, pegelnya luar biasa, akhirnya kapok karena bayangkan kalau saya setahun atau sebulan olahraga seperti ini 12 kali, seminggu 3 kali, badan saya harus mengalami kesakitan seperti ini 12 kali, nggak kebayang saya. Kalau dikali 12 bulan juga, berarti 144 kali saya mengalami kayak begini. This is misery, saya takut, nggak kuat deh saya menghadapi rasa pegel seperti ini. Ya misalnya ya ada salah pandang, nanti saya luruskan satu persatu. Diet itu sudah makanan yang nggak enak, sedikit pula, nggak boleh banyak. Waduh, udah nggak enak, dikit pelit banget ya. Udah nggak enak, bikin lapar ya. Atau apa nih, coba sorry, malah ketutup saya ya. Tunggu, kan hasil medical check up masih bagus semua, jadi saya nggak perlu memulai dulu, kan saya masih sehat. Tunggu hasil medical check up udah pada ada dikasih bintang, baru mau memulai. Yang ibaratnya kalau keuangan yang tadi saya bilang, kalau tunggu bangkrut, udah mulai ketahuan masuk di bawah garis kemiskinan, baru mau kerja. Ya, sorry to say, udah memang agak terlambat ya. Nah, ini satu persatu kita bahas. Coba syukuri sehat sebagai modal awal dengan mengembangkannya. Anggap modal itu seperti sehat itu seperti uang ya. Kita bersyukur sudah dikasih saldo awal dari lahir. Jadi alangkah baiknya kita tambah, kita rajin depositkan daripada kita tarik menerus terus menerus ya. Kemudian misalnya nanti aja akan masih banyak hal penting, justru keliru. Sehat itu menurut survei yang saya lakukan dan saya tanya ke banyak orang, selalu dibilang salah satu hal yang terpenting gitu. Ya, maka kebiasaan sehat layaknya mendapatkan prioritas tinggi juga untuk dikerjakan. Itu hanya untuk anak muda. Justru keliru juga. Jangan salah, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan mengalami growth bahkan di usia berapapun. Seperti tadi contoh Dr. Rudi, baru Syahrudin yang saya sampaikan. Ya, umur 55, bahkan mengemudi aja nggak bisa. Beliau bilang saya asam urat sampai pegang setir aja nggak bisa. Overweight beliau. Di umur 70 tahun hari ini, beliau lari seminggu 70 kilometer. Gitu. Gimana caranya? Gitu. Itu justru growth bisa terjadi di usia berapapun, bahkan bagi yang tidak merasa telat. Ya, males melakukannya nggak ngerti. Justru tidak mengerti bukan berarti kita berhak untuk nggak mau tahu. Ya, kita bisa belajar. Ya, malu bertanya ibaratnya sesak di celana. Ya, jadi makanya kalau ada orang nanya ke saya selalu suka sekali untuk menjawab. Kenapa? Karena takut, kasihan nanti kalau dia udah bagus loh me, mendobrak rasa malunya mau bertanya, maka saya senang sekali untuk menjawab. Coba kalau dia udah malu bertanya, nanti sesak dong celananya karena tambah melar, maksudnya seperti itu ya. Kemudian naik berat badan sampai sekarang aja perlu waktu. Nah, siapa di sini yang naik berat badan mendadak, tiba-tiba dalam seminggu berat badannya naik terus tiba-tiba menjadi overweight dan obese? Enggak. Menjadi overweight dan obese pun merupakan satu proses ya. Jadi itu aja bisa perlu waktu dan sabar. Mengapa menurunkannya maunya instan melulu? Gitu. Jadi stick to the plan,
bersabar, dan terus konsisten ya. Dan diet itu makanannya nggak enak. Justru salah, kita harus berpikir yang lebih kreatif. Kalau ada makanan sehat nggak enak, tapi ada makanan enak tapi nggak sehat, berarti kita harus bisa menemukan yang namanya ada yang sehat dan enak gitu ya. Kita jangan jangan salah paham terus, nanti gara-gara itu kita bikin alasan dan kita nggak maju-maju gitu. Nah, ini tentang kesalahan atau kekeliruan di strategi. Diet itu harus mengurangi makan. Tidak tahu cara mengolah makanan diet. Ya, akhirnya jadi dietnya tergantung pada makanan yang tersedia di aplikasi. Ya, jadi total nanti ya. Terus, wah katanya harus tantang ini itu. Untuk kurus harus lari. Habis olahraga kan pegel semua. Terus jangan berat-berat, yang ringan saja. Ya, cukup sekian langkah per hari. Katanya begitu ya, tapi kita lihat satu persatu benar nggak gitu, atau bahkan ada yang bilang hasil MCU ada bintang, hilangkan bintang dengan meditasi. Itu strategi saya begitu ya. Satu persatu kita lihat, diet itu mengatur makan bukan mengurangi ya, jadi kita bisa mengatur, berarti dengan smart kita bisa yang namanya makan mungkin lebih banyak dan makan bisa lebih enak tapi lebih sehat juga. Tidak tahu cara mengolah makanan diet. Justru diet merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kesuksesan kita untuk meraih tubuh langsing yang sehat. Maka kalau penting kita mengusahakan untuk ya cari tahu atau mempelajarinya. Kemudian katanya pantang ini itu, justru keliru. Kalau kita melihatnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, maka pilihan makanan kita akan sedikit. Ya, karena makanan kita yang itu dari dulu yang dikatakan dilarang. Padahal sebenarnya fokuslah kepada apa yang bisa dimakan. Kemana fokus kita berada, kesanalah energi kita mengalir. Kalau kita pantang ini itu sebagai fokus, energi kita mandek. Energi kita yang namanya miskin. Energi kita yang namanya uh, mengalir ke arah uh, mengeluh. Ya, tapi kalau kita fokus pada apa yang bisa dimakan, kita akan uh, energi kita mengalir pada resourcefulness, mengarah kepada keberlimpahan ya. Kemudian juga kalau kurus harus lari. Ada banyak cara untuk meningkatkan metabolisme dan tidak lari bukan satu-satunya jawaban atau satu-satunya aktivitas ya. Bahkan misalnya saya, Mas Adi, terutama Mas Adi Raide atau bahkan orang-orang yang punya six pack, rata-rata bahkan mereka nggak lari gitu. Coba tanya teman-teman yang suka lari, rata-rata bahkan boleh dibilang para pelari itu susah mendapatkan six pack. By the way, six pack itu hanya sebagai salah satu parameter memiliki kadar lemak tubuh yang sedikit lebih rendah ya. Kemudian, nah ini juga ya, habis olahraga pegel semua. Kita harus tahu bahwa kalau kita cukup rajin, pegel itu tidak akan menghampiri ya, karena badan kita memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa sehingga menjadi lebih kuat ya. Pain threshold-nya, ambang rasa sakitnya juga meningkat secara persepsi terhadap rasa sakit, sehingga di sanalah sebenarnya ada rasa sakit apapun tubuh kita udah terbiasa menghadapi rasa sakit, level sakit yang tinggi. Olahraga selalu sesuai kemampuan ya, berat ringan itu relatif ya. Kalau ada yang bilang jangan berat-berat, ya berat buat kamu kan belum tentu berat buat saya, berat buat kamu kan bisa aja ringan buat saya ya. Jadi kita perlu mengetahui itu, bukan soal jangan berat-berat akhirnya jadi alasan, oh kata si apa pakar medis ini ya yang berbaju putih, sorry, katanya jangan berat-berat. Ya maaf ya, maksudnya beliau tahu apa juga tentang olahraga gitu. Jadi kalau beliau pelaku olahraga, monggo justru para dokter, para ahli medis siang berolahraga akan menganjurkan latihan yang berat-berat. Justru yang bilang jangan berat-berat itu yang nggak pernah olahraga. Hati-hati mendapat nasihat dari siapa, pelaku atau bukan pelaku, ya gitu. Kemudian juga ini ya, tubuh beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan. Berilah tantangan yang lebih tinggi. Karena apa? Kemampuan meningkat, tantangan tinggi, kemampuan meningkat. Harus ada tantangan lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kemampuan. Tubuh kita begitu pintarnya, begitu hebatnya. Dan kita untapped potential. Karena nggak pernah mau berolahraga, kan keliru. Dan sayang sekali. Karena manfaatnya terlalu banyak untuk tidak dilakukan. Dan kalau hasil MCU ada bintangnya,
Penyebabnya umumnya ada di gaya hidup ya yang belum baik. Berarti perbaiki gaya hidup penyebabnya, akar masalahnya, maka bintang itu yang ada di MCU bukan Marvel Comic Universe ya, tapi medical check up ya. Kalau di medical check up ada bintangnya, segeralah evaluasi gaya hidup ya. Angka kita bisa lebih rendah mungkin dengan meditasi, tapi itu tidak mengarah atau tidak menghandle kepada akar masalahnya. Kalau akar masalah yang tidak diperbaiki, kemudian kita hanya menahannya dengan medikasi, sooner or later kita akan butuh dosis yang lebih tinggi. Dengan dosis yang lebih tinggi, kontraindikasinya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, yang ketiga adalah parameternya yang keliru. Ya, timbangan kok nggak turun-turun, tahu gemuk kurus itu dari ceritanya indeks massa tubuh. Ya, olahraga yang efektif adalah kalau keringatnya banyak. Nah, itu parameter-parameter yang kira-kira mungkin belum tepat sepenuhnya ya. Jadi bayangkan orang yang sudah memulai aja bisa tidak meneruskan karena parameternya keliru di sini ya. Atau misalnya katanya, oh kalau latihan harus sampai game 4 gitu, kalau lari harus sampai ngos-ngosan, kalau bisa sampai kolaps, enggak gitu ya. Berat badan saya tidak naik, tidak turun, wah selama 20 tahun, bicaranya sambil bangga. Tapi hati-hati, kita lihat satu persatu nih ya. Parameternya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada di kadar lemak ya. Kalau untuk pria lebih baik dijaga ya di bawah 15%. Bagi wanita baiknya dijaga di bawah 25% ya. Kalau efektivitas olahraga itu berasal dari intensitas yang bisa diraih ya waktu berolahraganya. Lakukan sesuai kemampuan fisik yang ada, optimal, tidak harus maksimal ya. Efektivitasnya seperti apa? Kalau latihannya olahraganya adalah latihan pengencangan otot atau latihan beban, parameternya ada di beban itu sendiri, kilogram yang diangkat. Tapi kalau efektivitas olahraga dalam hal ini misalnya aerobik untuk membakar lemak, parameternya bukan di kilometer, bukan di menit, bukan di kalori, tetapi ada di detak jantung ya. Jadi dicek detak jantungnya. Jadi itu yang sedikit banyak masukan yang semoga bisa mulai nih kita nanti cari informasi. Karena saya waktunya terbatas, saya mau nggak mau harus kebut ya, jadi nggak bisa banyak terlalu ini. Tapi nanti mungkin tanya jawab kita bisa lebih detail. Misalnya ini juga ya, tanpa olahraga tubuh mengalami penuh. Nah ini dia yang perlu diperhatikan. Ada yang bilang berat badan saya tidak naik, tidak turun selama 20 tahun. Wah, dia bangga. Dan saya nggak olahraga, saya nggak diet. Bisa begitu. Tapi ingat, ya, tanpa olahraga, tubuh mengalami penurunan massa otot 3-5% per dekade, per 10 tahun. Kalau sudah 20 tahun atau 2 dekade, berarti penurunan massa ototnya itu bisa turun 6-10%. Kalau begitu, berat badan tetap dan otot turun, apa di dalamnya yang naik? Nah, itu kan yang mesti ditanya, gitu ya. Jadi perlu berhati-hati di sini, lebih detail lagi agar tajam parameternya, maka kita bisa melakukannya dengan keberhasilan yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian next slide, sorry saya sedang mengupayakan, ini sepertinya frozen sebentar. Oh iya, nah ini dia ya, ada 5 kontributor berat badan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada lemak, ada tulang, ada air, ada organ, dan ada otot ya. Nah, untuk yang 5 kontributor ini, kalau kita kaitkan dengan poin di atas, nah hati-hati, jangan-jangan 20 tahun berat badan gak naik, tapi massa otot turun, berat badan tidak naik, tapi massa otot turun, yang mengisinya itu adalah justru dengan kenaikan di lemak, gitu ya. Jadi tidak mungkin orang 20 tahun tidak pernah olahraga, tidak jaga makan, ya, tapi berat badannya tidak naik, tidak turun, tapi badannya tambah sehat. Itu satu anomali yang saya rasa tidak bisa, kalau ada pun tidak pernah bisa dijadikan sebagai patokan terjadi 100%, karena dia satu anomali yang mungkin 0,00001% ya. Jadi perlu hati-hati kita di sini gitu. Nah, penyebab kegagalan berikutnya adalah ini ya, tidak pernah memulai ya.
Tidak memulai itu karena ada satu faktor, misalnya menunda yang merasa tidak perlu atau kurang urgent, ya, mempertimbangkan terlalu lama, ya. Kadang kita bayangkan deh, mungkin Bu Oki juga nanti bisa memberikan masukan ya. Tapi kalau kita, saya rasanya kalau kadang ya, kalau kita mempertimbangkan terlalu lama akan satu hal, kita enaknya tidak melakukan. Jadi sebaiknya, makanya ada slogan yang mengatakan just do it. Karena apa? Kalau berpikir terlalu lama, lama-lama kita mengurungkan niat. Kita akan mencari pembenaran di dalam otak kita untuk mengatakan saya tidak perlu melakukannya. Gitu ya. Nah ini mungkin yang sudah sangat dikenal ya, ada 4 kuadran ini dari buku Seven Habits of Highly Effective People ya dari Stephen Covey. Yang menjadi concern atau fokus kita di sini justru kalau kita lihat bahwa ada di kuadran 2 yaitu kuadran of quality and personal leadership. Justru disinilah yang sebenarnya masuk kegiatan-kegiatan atau kebiasaan hidup sehat. Ya, berolahraga, urgent nggak? Enggak. Important nggak? Iya. Mengatur pola makan, urgent nggak? Enggak. Makan lebih sehat, urgent nggak? Enggak. Tapi important nggak? Important. Gitu ya. Jadi masuk ke justru kuadran yang paling penting. Pola hidup sehat itu, kebiasaan hidup sehat. Gitu. Tidur teratur, tidur cukup dengan kualitas yang baik. Urgent nggak? Tidak urgent. Important nggak? Iya. Gitu ya. Jadi disinilah kita justru perlu memikirkan bahwa kalau saya menginvestasikan banyak waktu, tenaga, pikiran saya ke hal yang non-urgent and important, most likely kualitas kehidupan saya akan semakin lebih baik. Ya. Jadi ini bisa menjadi satu referensi atau masukan untuk sahabat pembelajar. Yang kedua adalah 3 ketakutan ya. Takut gagal, takut sakit atau menderita, atau tidak enjoy, atau takut malu pada diri sendiri dan orang lain. Apalagi yang namanya takut malu itu termasuk juga dibanding-bandingkan ya. Seolah-olah itu dia bisa begitu ya, bisa turun katanya ada selebriti yang bisa turun 20 kilo dalam sebulan. Wah, nggak bisa saya kayak begitu, makanya nggak memulai. Ya, apa hubungannya orang lain berhasil dengan kita nggak memulai? Kan nggak ada, ya. Gitu. Jadi, pesannya adalah sederhana. Kita tidak perlu lebih baik daripada orang lain. Tidak perlu membandingkan diri kita pula dengan orang lain. Tapi kita hanya perlu lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Nah, misalnya contoh ini juga. Mengambil waktu ceritanya nih, seminggu berolahraga 4 kali ya, satu minggu itu kan ada 7 hari dikali 24 jam itu 168 jam. Olahraga hanya minta setengah jam, tapi ada 4 kali, jadi totalnya hanya 2 jam. Kemudian kalau kita hitung persen waktu olahraga itu, yaitu 2 jam dibagi 168 jam, jadi hanya 1,2%. 1,2%. Terus kita suka bilangnya apa? Nggak ada waktu untuk olahraga. Gitu. Ya, itu berarti udah ketahuan dong alasannya ya. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati di situ. Jangan masuk ke dalam mahir, expert, juara dalam beralasan. Ya, hati-hati. Kita kalau di sana kita akan jatuh pada kegagalan, yang jurang kegagalan. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Di saat diri sendiri otaknya berpikir untuk tidak melakukan, tidak mau memulai, untuk mungkin kata ininya ya, saya nggak mau judgmental, tapi misalnya untuk malas gitu ya. Nah, taklukkan itu, maka itu adalah justru sebenarnya kemenangan sejati kita. Ya. Dan kita tidak harus kok untuk cepat-cepat seperti orang lain ya, karena yang kita cari adalah progress, bukan perfection. Yang kita cari bukan sekedar hasil, tetapi juga adalah lifestyle-nya. Ya, ibarat kalau kita pernah bilang, jangan jadikan kebahagiaan sebagai tujuan. Ya, karena apa? Kebahagiaan ada di setiap hari dan di setiap prosesnya. Demikian juga dengan hidup sehat. Ya, jangan hanya berpaku kepada saya pengen six pack dalam waktu 6 bulan, saya pengen six pack atau mengecilkan lingkar perut saya mau menurunkan angka kolesterol saya dalam waktu sekian lama. Di dunia goal setting, that's all fine. Tetapi jangan lupa bahwa
kesehatan itu ada di setiap harian kita, ya. Jadi kesehatan dan kebahagiaan juga sama, bukan satu destinasi, tetapi merupakan ada di prosesnya. Dan yang terakhir adalah 3 permainan kegagalan. Apa saja itu? Yaitu ini, blame game, justify game, dan complain game. Ya, di blame game semua orang, semua pihak, semua keadaan yang di luar saya adalah yang salah. Ya, wah itu tuh, wah dia menciptakan kondisi yang tidak kondusif buat saya berolahraga. Saya nggak mau nge-gym di fitness center tuh ada orangnya belagu, saya ngeliat muka dia aja menyebalkan. Ya, menyalahkan orang lain dari wajahnya misalnya ya gitu, akhirnya gara-gara menyalahkan itu atau bahkan mungkin dalam konteks kehidupan sehari-hari bisa menyalahkan bahkan orang tuanya, saya gemuk karena genetik, saya gemuk karena keturunan, atau menyalahkan pasangannya, iya sih istri saya sukanya masak yang begini makanya ya kalau saya nggak habisin nanti dimarahin lagi, dianya bete. Tapi istrinya juga membela diri, mengatakan, ya saya masaknya kan gak mungkin makanan yang dia gak suka. Itu kan masakan yang dia suka dan minta. Gitu, akhirnya saling menyalahkan. Berhasil nggak? Tidak. Ya, ada blame game di sana. Setelah kita blame game, terus kita justify game. Jadi kalau semua pihak yang salah, berarti siapa yang paling benar? Diri sendiri. Semua argumen, semua alasan, semua pembelaan, diri sendiri yang paling benar ya. Misalnya, ya saya kan ayah yang baik, saya mesti ngantar anak ke sekolah dulu. Udah gitu pagi kan tahu sendiri ke sekolah aja macet, terus dari sekolah anak saya terus ke kantor juga macet. Mana ada waktu lagi pulang pulang kerja, pulang kantor sudah capek, mana ada punya tenaga lagi untuk berolahraga. Tidak punya tenaga, tidak punya waktu. Saya karyawan yang baik, saya ayah yang baik, makanya saya nggak olahraga. Salah lagi tuh. Gitu ya. Kita banyak sekali masuk ke dalam pitfall seperti ini. Terakhirnya, kita nggak olahraga, kita nggak mengatur pola makan, kita tidak makan makanan yang lebih sehat. Kemudian, waktu kita gemuk, hasil medical check up kita merah semua, ya, atau banyak bintangnya, terus kita yang mengeluh, kenapa ya saya gini, saya salah apa ya Tuhan sampai saya diberikan cobaan seperti ini. Tidak, ya, itu bukan cobaan, itu adalah hasil dari ulah perilaku dan pikir kita sendiri. Ya, ya kita bisa mendapatkan hasil atau kita bisa you can have results, ya. Anda bisa punya mendapatkan hasil atau Anda bisa punya alasan, tapi tidak kedua-duanya. Ya. Jadi gimana kita putar menjadi keberhasilan? Ya, kita mengambil tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya adalah responsibility yang berasal dari dua kata. The ability to respond, ya, responsibility. Ya, kemudian kita juga punya purpose dan reason, ya. Adalah wajar bagi kita kalau berolahraga untuk mengharapkan tubuh bertambah sehat, tetapi kita tidak harus juga, kita juga cukup dengan itikat saja, dengan pemahaman disiplin hidup sehat terhadap kebiasaan hidup sehat, menjalankan dengan konsisten disiplin di saat kita tidak mau menjalankan tapi kita juga menjalankan, itu berasal dari satu pemahaman yang kuat. Apa arti sehat ini untuk saya? Apa arti kegiatan ini? Apa manfaat kegiatan ini untuk saya? Ya. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang kuat seperti itu, maka kebiasaan itu akan kita jalankan dengan senang hati. Ya, dengan senang hati, bukan dengan susah payah, bukan dengan bersungut-sungut, tapi menjalankan dengan otomatis, dengan kesadaran penuh dan pemahaman dan konsisten. Ya, bisa otomatis karena bisa 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 konsisten, bisa otomatis karena senang hati, ya, dan paham. Nah, kita silakan nih mau pilih mau ke arah sehat atau ke arah sakit, ya. Berbagai cara pilihannya sudah jelas, ya. Mereka adalah dua ujung yang berbeda, kita tinggal memilihnya mana yang mau kita lakukan dengan senang hati, ya. Addiction, toxicity, ya, atau ignorance, ya, kita coba pilih sendiri gitu. Jadi terakhirnya lagi, untuk bisa lebih langsing, lebih sehat dan sehat merupakan salah satu komponen dalam kebahagiaan, dan kebahagiaan itu juga ada terletak pada apa? Pada apa yang kita pikirkan, selaras dengan apa yang kita ucapkan,
dan selaras juga dan harmoni dalam satu harmoni dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi demikian dari saya, semoga penjelasan singkat ini tidak terlalu panjang dan masih ada waktu untuk kita berkomunikasi lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Silakan Bu Oki untuk ke tahap selanjutnya. Terima kasih Pak Halim. Ah, bagus sekali ya, dan terutama di sini yang sangat menyentuh saya adalah alasan-alasannya tuh ya, banyak banget ya yang dipakai untuk seseorang itu berlatih atau menjalani hidup sehat. Ya. Wah, benar-benar jadi tersindir nih Pak. Oh, sorry Bu, tidak bermaksud ya. Iya. Nah, kalau kita masuk ke awalnya tadi ya Pak ya, Ya, langsing, sehat, kayaknya juga mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti akan seputar yang itu juga dan ya, apa yang nanti Bapak yang sudah paparkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu pertanyaan dulu di chat ya. Nanti habis ini saya akan berikan kesempatan ya untuk teman-teman saya bertanya ya. ya, baik. Oke, sebentar, ini soal volume. Apakah jalan kaki efektif untuk mengubah lemak menjadi otot? Nah, ada pertanyaan seperti itu Pak Halim. Gimana Pak Halim? Oh, ya, jalan kaki hanya mengaktifkan otot-otot yang di area kaki ya. Dan karena jalannya bersifat maju, lateral, dan hanya membawa berat badan kita sendiri, uh, kalau kita memahami sedikit tentang biomechanics ya, tentunya itu bukan sarana untuk membangun otot. Dan secara fisiologis juga atau biochemistry, tidak mungkin lemak itu berubah menjadi otot ya. Jadi dari pertanyaannya banyak banget komponen atau unsur yang mungkin kurang tepat ya. Jadi di situ sebenarnya uh, saya maklumi karena banyak sekali pendapat seperti itu atau mungkin kekurang pengetahuan yang ada di masyarakat dan hanya sangat bergantung kepada mungkin segelintir orang untuk menyampaikan sehingga pesannya kadang belum sampai. Oke, semoga menjawab ya. Tadi yang bertanya. Kemudian ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Pak Aan ya. Bagaimana cara mengajak orang tua kita yang jauh dari pola hidup sehat agar mereka terhindar dari sakit? Uh, Ya kita hanya bisa berusaha ya, tapi kembali lagi yang namanya ada pepatah, ada kalimat mengatakan bahwa the teacher will not appear when the student is not ready. Dalam arti guru itu tidak akan pernah tampil atau hadir kalau muridnya tidak siap. Jadi mau gurunya sudah berdiri di depan mata sambil teriak-teriak, sambil memberikan 1001 wejangan, dan masukan dan tips dan nasihat dan knowledge yang saintifik dan apapun juga yang tak terbantahkan. Tapi kalau muridnya menutup kuping dan tidak bersedia menerima satu kata pun dari nasihat itu, maka tidak akan terjadi proses pemahaman. Ya kan tadi dibilang pemahaman itulah justru akar dari segala disiplin dan konsistensi dan menjalankan dengan senang hati. Jadi kalau mereka tidak bersedia untuk paham, bukan salah kita. Kita hanya bisa berusaha. Jadi jangan terlalu ngotot juga, diingatkan terus. Dan kembali lagi, mungkin kita harus bilang bahwa kita juga perlu menjadi panutan. Apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, selayaknya kita juga lah menjalankan. Iya, benar banget nih Pak Halim. Karena kadang-kadang ada juga ya yang saya dengar, entah itu orang tua ke anak atau kalau dalam hal ini adalah anak ke orang tua, menyuruhnya olahraga, tetapi kita sendirinya enggak gitu. Nah, Ya, itu yang jadi masalah sehingga orang-orang melihatnya kan, "Lah, kamu aja enggak," gitu kan ya. Nah, betul, ini memang tidak konsisten. perlu sekali ya bahwa kita yang mengajak olahraga, pastikan bahwa kita sendiri juga olahraga ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada selamat malam dari Mbak Mia ya, dan Mbak Mia sepertinya sudah angkat tangan nih. Mbak Mia mau Oh, bertanya sesuatu? Selamat malam nih, terima kasih undangannya dari Mas Halim. iya, Oke, makasih apa Bu Mia. kabar?
Masih ingat saya kan? Baik. Mbak Bang Mia. Firman, saya istrinya Intan. Oh, iya iya iya. Iya, tadi Istrinya. malam katanya dia pernah ini chatting ya, Bang Japri ya. Iya iya iya, Mbak Mia. Oke, saya Silahkan kebetulan nih. 2017 sudah jadi muridnya Mas Halim nih, Mbak Oki. Saya share pengalaman di sini boleh ya? Oh, oke. Ya, Nah, silahkan jadi Mbak Mas Mia. Halim itu sudah jadi personal trainer saya sudah di 2017 ya, Mas Halim ya? Iya, Bu. Mm-mm. Nah, memang sih berat badan saya nggak turun drastis, tapi saya sangat merasakan pembentukan otot, terutama karena saya menderita diabetes, jadi itu sangat membantu sekali untuk menjaga supaya apa namanya gula gula saya nggak tinggi. Jadi olahraga itu memang awalnya persis apa yang Mas Salim bilang, males itu yang pertama deh. Tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa dan gerakan-gerakannya juga itu walaupun simple tapi cukup melelahkan. Karena yang diolah itu adalah otot kita. Tadi pertanyaan yang jalan kaki, benar itu cuma di kaki aja. Tapi kalau yang saya diajarkan oleh Mas Halim, simpel sebenarnya gerakannya, tapi itu sangat berpengaruh terhadap otot-otot, pembentukan otot. Jadi kurang lebih kita udah 4 tahun ya Mas ya? Iya, Itu iya, aja 4 tahu tahun. saya Iya. mau sharingnya. Makasih, Bu. Iya. Oke. Terima Terima kasih. kasih Mbak Mia. Oke, Bapak Ibu semua yang lain, apakah ada yang mau bertanya kepada Pak Halim? Pada jadi takut ya. Karena tadi isinya sepertinya katanya menyindir nih. Oh ya Pak Halim, Bapak kan ada di Indonesia Belajar juga. Tiap Iya. hari apa dan jam berapa, Pak? Biasanya tiap hari Senin jam 10 pagi. Jadi mungkin itu bukan waktu terbaik sih sebenarnya karena everybody hates Monday kan katanya ya. Tell me why I don't like Monday, malah sayanya seminarnya di hari Senin. Jam 10 pagi pula pas Senin jam orang 10 mungkin pagi ya. iya, pas orang mungkin masih meeting, masih evaluasi kerja dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya sedang memikirkan untuk menggeser waktunya sih. Ini sedang saya godok. Iya, jadi teman-teman semua, kita, saya dan Pak Halim ini dari Indonesia Belajar. Pak Halim punya waktu Senin pagi jam 10 dan saya Kamis malam jam 19.30. Tetapi apabila Bapak Ibu merasakan informasinya ini bermanfaat, jangan takut karena kita kira-kira 2-3 hari setelah acara ini biasanya kita akan di YouTube ya. Akan ada di Iya, YouTube juga ya Pak Halim. Jadi iya, Bapak Ibu juga bisa men-share-kan informasi ini ke teman-teman yang iya. lainnya, ya. Dan slide hari ini, file presentasi hari ini nanti saya kirimkan juga untuk semua. Ya. Ya. Oke. Dan di sini juga ada undangan nih kalau mau masuk ke WA-nya dari Pak Halim ya. Itu ada WA 0818 Oh, kemudian 129 008. Jadi Bapak Ibu bisa juga masuk ke WA grup Pak Halim supaya juga ya. dapat informasi mengenai acara beliau. Sedangkan kalau Bapak Ibu mau masuk ke WA grup saya Idayanti Sudiro, Bapak Ibu juga nanti bisa hubungin Bu Endah atau nomor telepon yang tercantum dalam flyernya, ya. Oke, Bapak Ibu, saya masih membuka nih kesempatan untuk bertanya. Di sini ada yang buka video, ada Ibu Lilis, ada Pak Bambang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau Bapak Ibu semua juga yang tidak sempat membuka video karena satu dan lain hal jika mau bertanya. Di sini sudah ada satu orang yang mengangkat tangan, Ibu Yuliana Kuntoro ya. Silakan Ibu Yuliana jika mau bertanya. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Malam. Ya, saya mau tanya ya, kalau misalnya pembuluh darahnya tersumbat, itu olahraga apa yang bagus ya untuk kita gitu? Oh iya, Halo, Ya, ya, sudah didengar Ibu sebentar ya. ya. pembuluh darah, Baik, pembuluh darah. dengan Bu siapa tadi? Yuliana, Bu Ibu Yuliana Yuliana ya. Kuncoro. Ya, Oh iya, Bu Yuliana, terima kasih. Saya izin langsung jawab ya, Bu Oki ya. ya silakan. Kalau saya kan sebenarnya orientasinya di sehat ya. Memang kondisinya adalah sudah agak misalnya
kurang kurang favorable nih untuk olahraga. Tapi memang olahraga itu masih perlu dilakukan. Jadi akhirnya ada risk factor tertentu yang harus seolah-olah di-bear. Uh, saya rasa satu, memperbaiki dulu di pola makannya ya, karena pembuluh darah penyumbatan itu biasa mungkin disebabkan oleh kualitas makanan yang kurang baik, terutama dengan kandungan gula yang tinggi, kandungan tepung yang tinggi, mungkin asupan nasi juga yang masih banyak, kemudian juga dan masuknya lemak-lemak yang kurang sehat ya. Jadi akhirnya menyebabkan terjadi penumpukan dan kualitas darah jelek, akhirnya plak itu jadi banyak. Ya, saya kebetulan baru menyampaikan materi yang serupa nih di tekanan darah tinggi gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicek juga. Nanti mungkin saya titipkan linknya ke Bu Oki untuk nanti bisa di-sharekan juga. Pada dasarnya sebenarnya itu balik lagi ke kualitas darah kita. Berarti satu berasal dari makanan, kedua dari oksigen yang kita hirup. Berarti kalau misalnya ada yang merokok gitu, sebaiknya mungkin dihentikan juga, karena racun dari rokok itu juga bisa menjadi bagian dari penumpukan atau plak, dan bahkan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih getas, ya, tidak elastis, dan akhirnya ya ada istilah pembuluh darah pecah gitu ya. Jadi itu yang perlu berhati-hati di sana. Jadi perbaiki melalui kualitas makanan yang baik, sayuran yang lebih banyak, minum air lebih banyak, kurangi toksisitas yang selama ini terpapar, baru pelan-pelan setelah kita mengalami hasil yang sedikit lebih baik, baru kita mungkin mulai dengan olahraga yang ringan gitu. Dan waktu olahraga sebaiknya jangan menahan nafas ya. Kalau tahan nafas nanti tekanan darahnya naik, kurang baik juga untuk pembuluh darah kita. Kira-kira itu. Semoga menjawab Ibu Yuliana. Oke, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya, ini kalau ada yang bertanya ya mengenai nomor telepon Pak Halim Chiang, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Endah, karena saya tadi tidak hafal, atau jika Bapak Ibu ada di WA grup saya dengan Idayanti Sudiro Indonesia Belajar, nanti saya juga akan berikan semua informasi mengenai narasumber saya pada malam hari ini ya. Berikutnya ada pertanyaan, Coach mau bertanya lagi, bagaimana meyakinkan saudara kita yang ingin berhenti olahraga karena tidak tahan terhadap pegal setelah latihan beban? Oh, iya, saya rasa pegalnya itu sebenarnya bersifat sementara. Seperti yang tadi disampaikan, umumnya kita semua itu memiliki pain tolerance yang meningkat terus. Dengan pain tolerance yang meningkat, akhirnya rasa pegal yang sama, persepsinya ya kalau misalnya dari pain tolerance di sini, terus rasa pegalnya levelnya di sini. Akhirnya kita akan bilang, wah ini unbearable, sangat sakit. Ya, tapi kalau kita pain tolerance-nya udah meningkat, tapi ternyata pegelnya di sini, akhirnya apa? Rasa pegel itu berkurang. Karena pain tolerance toleransi kita, persepsi akan sakit kita sudah meningkat ya. Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua juga adalah mungkin sehubungan dengan olahraga ada good pain dan ada bad pain. Good pain itu ada di otot kita. Misalnya di dada berarti di muscle belly. Di lengan berarti ada di lengan kita yang pegel. Ya, atau di ototnya. Bukan di sendi. Ya, bukan di tendon. Jadi kita perlu lihat juga ini sakitnya unbearable-nya itu sampai pengen quit, ingin menyerah itu sakit di mana. Kalau sakitnya ternyata di lutut, di pinggang, di tulang persendian yang ada di ruas-ruas tulang belakang, atau di pundak, atau di bahu di sini, atau di lengan, di siku, nah itu adalah back pain. Kalau back pain seperti itu ya perlu dicek kira-kira latihan bebannya mungkin tekniknya belum benar, belum tepat gitu. Tapi kalau misalnya good pain yang dirasakan ada di otot, saya rasa harusnya kita memiliki mekanisme untuk beradaptasi dan akhirnya masih bisa meneruskan. Kalau enggak, akhirnya nggak akan jadi juara dunia. Ya, kalau enggak, ya banyak orang sudah hari ini yang tidak berolahraga. Ya. Ya, ya. Jadi kita percaya ya kalau kita rasanya pegel banget, mungkin juga bisa dikurangi sedikit ya sampai kita nanti naik lagi. Tapi intinya kita kalau olahraga terus pasti rasa sakit itu makin lama akan makin berkurang ya. Baru kemudian kita bisa tingkatkan lagi gitu ya, Pak Halim ya. Ya, tepat sekali masukannya Bu Oki ya. Justru ada satu hal lagi yang tadi Bu Oki sampaikan, yaitu know your body, know your limit ya. Jadi ketahui juga batas yang dimiliki tubuh kita. Jadi mesti tahu level kekuatannya ada di mana.
level toleransinya ada di mana, dan kita berolahraga di bawah level itu dulu, jangan melebihi terus. Iya, terima kasih. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah bisa digambarkan secara singkat untuk gerakan yang bisa menurunkan berat badan seperti yang dikatakan Bu Mia? Ini Pak Oh, Halim, ada pertanyaan dari Pak Hendarto. ya baik Pak Hendarto, nanti saya titipkan ya ke Bu Oki nanti gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Itu Ya, sifatnya tentu untuk pemula. Kembali lagi, biasa program itu akan selalu ever changing karena tantangannya akan meningkat terus sesuai dengan kemampuan tubuh yang meningkat. Jadi nanti Pak Hendarto ini hanyalah program awal yang bisa Pak Hendarto coba lakukan. Tapi nanti disesuaikan juga, kalau program awalnya masih terlalu sulit, mungkin perlu mencari level di mana Pak Hendarto bisa yang lebih melakukan. rendah. Iya, yang lebih rendah. Iya. Kemudian nanti baru pelan-pelan naik ya. Nanti saya kirimkan. Iya, Pak Hendarto, untuk masuk ke WA grup saya, nanti Ya, Ibu Endah akan memberikan informasinya ya di chat grupnya. Ada pertanyaan berikutnya, Coach mau tanya bagaimana caranya supaya saya bisa konsisten dan bisa lebih semangat dalam olahraga. Mohon pencerahannya. ya kalau secara ilmu motivasi ya mungkin masih tahu goal settingnya, apa arti ini untuk kamu dan lain sebagainya ya. Tapi pada dasarnya balik lagi, mungkin sesederhana kita mengerti bahwa ini adalah kebutuhan kita ya. Kalau kita setiap ulang tahun itu menyanyikan panjang umurnya, berarti itu adalah doa. Jadi doa juga perlu ada usahanya dan kita coba jalankan ya. Semoga dengan berpola hidup sehat kita mendapat restu untuk hidup panjang. Kan intinya seperti itu. Bukan aja hidup panjang yang sakit-sakitan, tapi hidup panjang yang sehat dan berkualitas. Jadi terakhirnya mungkin akan ke sana juga. Tapi intinya ya memang terakhirnya semua orang akan meninggal ya. Tapi be open to everything, termasuk juga kepada usia lanjut yang terus sehat dan fungsional. Be open juga terhadap kematian yang painless dan happy gitu ya. Jadi kan ada, kalau misalnya ada ceritanya painful death, berarti harusnya juga ada happy healthy death gitu ya, yang painless gitu. Jadi saya mempercayai itu gitu, makanya be open to everything, hal-hal baru, bahkan sampai ke yang paling uh, mungkin lucu sekalipun gitu. Semoga itu bisa membantu kita Baik, ya untuk bisa menjadi lebih konsisten. terima kasih Pak Halim. Di sini ya Pak Kenneth Lim atau Pak Bambang, ini teman saya. Ya Eh, Pak. Mungkin Pak Kenneth mau bertanya sesuatu. Nanti kalau informasi mengenai Pak Halim nanti saya akan berikan ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Coach mau tanya untuk tingkatkan energi tubuh, tips yang harus dilakukan apa? Ya, tidur cukup. Tidur cukup dan mungkin expose terhadap beberapa toxicities ya perlu diperbaiki. Misalnya mungkin paparan terhadap electromagnetic field seperti HP, seperti laptop, seperti televisi, seperti wifi, seperti bahkan mungkin kebetulan tinggalnya dekat dengan tower BTS gitu ya, atau bahkan mungkin dekat dengan polusi, lingkungan kerjanya banyak yang merokok dan lain sebagainya. Kalau itu bisa di-cut dan perbaiki, ya hopefully kualitas kesehatan atau badan kita tidak harus diberikan stres tidak perlu, ya tidak harus diberikan stres yang tidak perlu, sehingga kualitas istirahat kita juga bisa lebih bagus, beban istirahat kita menjadi lebih rendah. Kalau beban istirahat kita tinggi, ya otomatis kita akan capek-capek terus, dan yang mungkin yang paling melelahkan adalah ada di pikiran ya, Iya, dalam benar pikiran. sekali. Dan yang dalam pikiran kita ya, pikiran kita bisa warawiri ke masa lalu, berpikir tentang rasa menyesal ya, rasa sakit hati, rasa menyesal, tapi bisa juga ke masa depan yang membawa kita ke kekhawatiran dan ketakutan. Dan gara-gara dua itu kita akhirnya letih dan susah tidur, dan akhirnya kualitas tidurnya juga kurang baik ya, beban istirahatnya.
beban yang diberikan untuk beristirahat sampai pulih itu terlalu tinggi. Coba dikurangi satu persatu dan naikkan juga kualitas kita, fisik kita dengan olahraga agar apa? Yaitu pain tolerance-nya tinggi, dengan toleransi terhadap rasa sakit yang tinggi, banyak stres-stres yang ada di level rendah itu tidak akan terasa. Jadi semoga seperti itu. Iya. Dan memang perlu diingat ya, Pak Halim, bahwa kalau namanya sehat itu berhubungan dengan banyak hal ya. Jadi bukan hanya masalah olahraga, tetapi makanan, minuman, stres, tidur, dan banyak hal tadi ya. Ya, ya. sedikit, Bobi. Oke, Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Pak Halim, saya mau tanya malam. Ya Pak, malam Pak. Saya ini senang olahraga kan sejak muda, tapi sampai sekarang tua pun ya 65 masih sering. Tapi saya olahraga mengecilkan perut itu sulit sekali. Tapi hanya otot-ototnya malah kencang, malah keras sekali. Itu set up atau apa ya, pernapasan yang tarik napas untuk perut itu sudah saya lakukan, lari pagi atau bagaimana berjalan pagi itu sering, tiap hari hampir saya tidak ada waktu untuk tidak olahraga sering, atau di rumah ya ikut-ikut sama pembantu juga angkat apa barang itu, tapi ya jarang berkeringat, tapi perut itu ya besar ya, dia 96 ya. Tapi ototnya itu keras sekali, nggak bisa kekecilan. Makin lama saya olahraga makin keras, makin keras. Itu bagaimana? Minta tipsnya Pak. Ya. Baik Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung izin jawab ya. Ya, silakan. Kalau untuk Pak Bambang sebenarnya kan kita mengenal kalau memang perut kita membesar mungkin karena faktor penumpukan lemak ya. Kalau untuk menurunkan lemak ada 2 langkah atau 2 PR kita. Langkah pertama adalah membakar yang sudah menumpuk. Ya, dan yang kedua jangan bikin penumpukan baru. Ya, kan gitu. Jadi satu, kita bakar dulu apa yang sudah menumpuk. Yang kedua, kita jangan sambil udah dibakar, ternyata di sini kita tumpuk yang baru. Jadinya seperti tidak ada progres atau berjalan di tempat. Gitu. Padahal sebenarnya progres itu ada, hanya saja kita hambat dengan kekalahan kita di tidak mengatur pola makan. Jadi alangkah baiknya kalau memang pengaturan pola makan juga perlu bareng Pak. Jadi misalnya kita cek lagi apakah kita masih banyak mengkonsumsi seperti nasi, mie, kentang, kue tiaw, ya, bihun, pangsit dan lain sebagainya, atau kerupuk itu kita kurangi dulu, kita batasi dulu, karena salah satu kunci untuk pembakaran lemak juga adalah kandungan energi gula atau karbohidrat yang berasal dari karbohidrat di badan kita sudah lebih rendah, sehingga dan juga gula darah kita juga termasuk relatif rendah, sehingga tubuh kita lebih gampang mengakses lemak gitu. Dan peningkatan, kalau misalnya keras dalam hal ototnya, tubuh yang lain sudah keras, itu sudah bagus Pak, berarti ototnya masih terjaga kekuatannya di usia 65 tahun. Itu modal yang baik sekali ya. Jadi diteruskan olahraganya diteruskan, tetapi pola makannya perlu dijaga. Padahal Pak Halim, saya itu sudah mengurangi karbohidrat, makan hanya 2 kali pagi dan sore itu bubur. Kadang-kadang lontong. Saya jarang makan nasi. Saya makan nasi itu jarang sekali kalau ada keluar rumah atau pesta gitu. Terus gorengan saya hilang semua. Saya tidak pernah makan gorengan. Namanya kerupuk, goreng tahu semua tidak pernah. Saya sudah hilang semua. Tapi kolesterol saya bagus, 140 total. Gizi saya hanya 90. Terus LDL saya juga rendah, hanya 100. Oh ya, bagus Pak. Ya. Nah itu justru mungkin ini yang masih. Tapi perut itu tidak bisa kecil, buncit tapi keras sekali. Ya. Itu menarik juga ya Pak Halim. Sudah nggak makan karbohidrat, gula juga udah dikurangi ya Pak Bambang. Tidak ada kencing manis, saya hanya 90 sebelum makan 100. Perutnya tapi tetap besar dan keras ini. Gimana? Ya, mungkin kalau untuk Pak Bambang ya, kembali lagi.
nasi, lontong kan dari nasi ya, jadi kalau udah nggak makan nasi tapi makan lontong ya lebih kurang sama Sedikit dong. sekali saya lontong Oh kecil iya, satu biji ya, iya nggak harusnya banyak. memang tidak begitu ini. Berarti mungkin ke jenis kegiatannya aja, olahraganya perlu mungkin misalnya gerakannya coba diperlambat supaya terfokus pada otot-otot yang dilatih. Jadi gerakan olahraganya lambat, hampir mungkin seperti nonton film slow motion kalau kita nonton ceritanya Oh film gitu ya, film Oh, drama oke. saya zaman pengen dulu keras gitu. itu. Biasanya kan Iya. olahraga saya kan keras, kalau pelan tuh enggak berkeringat, saya enggak suka. Oh Seperti iya. Tai itu enggak suka. Saya pernah pas yang keras-keras itu, seperti apa itu, aerobik aerobik high aerobik gitu ya. Oh Saya iya. ikuti. Heeh. Coba sekarang sekali-sekali diganti. Ya, gerakannya lebih lambat, tapi fokus Oh gitu tekanannya ya, ke ya, ya. otot. Ya, semoga bisa. Jadi ibarat Ya, seperti bayangin nonton film India yang lagi slow ya, motion ya, tuh. ya, Nah, ya. gitu. Ya. Makasih Pak Halim. Makasih Pak Terima Bambang. Oke. Terima kasih Pak kasih Bambang. Bobi. Pak Terima kasih Halim, Bobi. ya, mengingat waktu ya, kita akan Oh, bertanya untuk dua pertanyaan lagi aja ya, Pak Halim ya. ya, Nanti siap. selanjutnya jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, saya akan berikan karena tadi ada juga Instagram, ada juga WA Iya. grup ya. Nanti WA-nya Pak Halim nanti kita akan berikan. Kalau sering sakit perut, apa penyebabnya? Ini ada pertanyaan begitu. Dan bagian preventionnya Coach Halim, itu maksudnya gimana ya Pak? Dan bagian Iya, preventionnya, ya. prevention, pencegahan ya. Jadi kalau misalnya saya kurang tahu karena sakit perut itu bisa banyak, dari sakit otot, dari bahkan turun bero juga sakit perut ya. Maksudnya Ya, turun ini bero kan masih kurang berarti jelas hernia ya. ya, heeh. Tapi kalau misalnya saya asumsi mungkin beberapa hal adalah mungkin pilihan makanan yang masih kurang baik ya, atau bahkan makannya terlalu terburu-buru, atau bahkan misalnya makannya cenderung suka kenyang terus sampai akhirnya sulit untuk lama proses pencernaannya ya. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi kita kembali lagi, most of the time kita bisa mengevaluasi kira-kira apa yang sudah kita lakukan dan kira-kira mana yang bisa diperbaiki. Kalau kita hanya bilang mana yang salah, akhirnya udah salah aja. Tapi kalau kita fokus ke apa yang bisa diperbaiki, pasti banyak. Coba pelan-pelan cari. Iya, terima kasih. Kemudian dari Pak Aan lagi, berarti harus sabar dan tahan dengan pegal di otot karena bersifat sementara. Oh, ini hubungan dengan pertanyaan yang tadi sih, Oh, Pak Halim. ya, Ya. sebenarnya mungkin kalau misalnya kita perlu lihat mungkin lebih kepada misalnya meneladani sahabat kita ya, kaum muslim, saudara kita kaum muslim, mereka begitu disiplin ya bersolat 5 kali sehari, 5 waktu. Ya, bangun pagi subuh pukul 4 untuk sholat gitu. Kalau orang lain kan yang kurang tidur udah boro-boro deh mana mau lagi, mengapa masih bisa dilakukan? Tidak pernah loh dikasih penghargaan rekor muri sebagai pelaku sholat 5 waktu terdisiplin. Nggak pernah, nggak pernah kan ada seperti itu penghargaan apapun juga, tapi mereka tetap melakukan. Mengapa? Karena tanpa pamrih, karena ada pemahaman bahwa melakukan ini adalah meningkatkan nilai spiritualitas dan kedekatan diri dengan yang di atas ya, sang pencipta ya. Jadi untuk mendapatkan restunya dan kemudian berpikir juga untuk menjadi manusia yang lebih baik ya, berkontribusi untuk dunia supaya bisa menjadi dunia yang lebih baik juga. Jadi pemaknaan itu, pemahaman itu yang kemudian membuat dirinya sholat 5 waktu itu dilakukan dengan senang hati, tidak pernah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata saya harus menahan diri saya untuk memaksa diri saya. Tidak ada unsur pemaksaan di sana. Tapi ternyata bisa konsisten. Nah itulah saya rasa jenis pemahaman yang sebenarnya perlu kita miliki waktu kita mengadopsi gaya hidup sehat. Tidak ada kata sungguh-sungguh di sana. Iya. Oke, terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Maaf kalau masih ada pertanyaan yang masih belum dijawab, mengingat waktu. Apakah pola makan sehari sekali itu bisa sehat, Coach? Oh iya, pola makan sehari sekali. Ya bisa, kalau misalnya memang tercukupi semua yang kita butuhkan ya.
memang ada satu konsep seperti yang namanya OMAD, one meal a day, OMAD ya. Itu memang bisa untuk membantu kita bisa lebih sehat dari segi mungkin karena dia melibatkan bagian dari puasa, berpuasa 23 jam, 23,5 jam, mungkin tubuh sudah mencapai level yang namanya kondisi yang namanya autofagi. Sehingga autofagi itu membawakan banyak manfaat kesehatan untuk tubuhnya. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu mengingat bahwa dengan makan sekali kalorinya berarti sangat rendah, ya, karena dengan jendela makan yang pendek juga kita perlu makanan yang lebih sehat juga. Tapi jangan sampai gara-gara kita bilang saya sudah berpuasa 23 jam, saya nanti dalam 1 jam itu saya makannya difoya-foyakan, apa saja masuk. Bukan begitu juga. Gitu. Jadi tergantung lagi, pertanyaannya mungkin kurang tajam, jadi saya harus elaborate sampai ke mana-mana. Tapi intinya adalah kita coba upayakan di jendela makan yang singkat. Kita cari yang lebih bernutrisi karena peluang nutrisi kita kecil sekali atau pendek. Terus yang kedua juga mungkin tidak bisa setiap hari, ya, yang namanya intermittent fasting, yaitu bisa jadi ya 2, 3, 4 hari baru berpuasa seperti ini sekali. Gitu. Kalau bisa mungkin selang-seling udah begitu. ya, selang-seling udah paling intens. Tapi kalau misalnya mau tiap hari, saya rasa mungkin paling lama 16 jam juga udah mentok. Gitu. Ya, semoga menjawab ya. Nah, Pak Halim, terima kasih sekali atas paparannya pada hari ini. Kita benar-benar dapat banyak sekali pengetahuan. Boleh sebagai penutup pada malam hari ini, Pak Halim mensamarikan dengan 2 atau 3 kalimat untuk kita semuanya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Oki untuk kesempatannya. Pada dasarnya kita hanya sebenarnya ini semua teori yang saya sampaikan hari ini, ya. Teori atau pengetahuan atau knowledge, ya. Knowledge itu potential power. True power itu sebenarnya ada di applied knowledge. Knowledge atau pengetahuan yang diaplikasikan. Jadi pengetahuan dari saya kalau ini tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan. Semoga demikian adanya dan berkontribusi pada kesehatan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Halim. Jadi kita jangan cuma senang dengan pemaparan Pak Halim, wah luar biasa, senang ikut seminar, senang ikut workshopnya, tapi tidak action apapun ya Pak Halim ya. Yang penting adalah kita harus action sesuatu dan harus Bapak Ibu saya sarankan mulai besok kita harus punya satu komitmen untuk melakukan satu perubahan kecil dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar bisa maju setiap harinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan tutup acara pada malam hari ini dan untuk minggu depan jangan lupa hadir lagi di hari Kamis jam 19.30. Kali ini topiknya adalah berani resign itu hebat. Ya, dari seorang penulis buku Pak Wasta. Beliau adalah siapa beliau? Nanti kita akan berkenalan ya pada Kamis depan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan di jam yang sama. Selamat malam. Selamat malam Pak Halim dan semuanya. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki. Pak Halim. Terima kasih.